warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, Guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi bab 2 bagian 1 ya, karena materi bab 2 ini akan saya bagi 2 pertemuan ya. Yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup bagian 1 yang berisi pengenalan benda-benda di sekitar kita ya. Bisa langsung kita mulai ya. Tetapi sebelumnya mohon yang belum like, comment, share, subscribe, mohon sekali ya untuk like, comment, dan subscribe-nya agar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Materi ini masih sama, kami dasarkan pada buku siswa terbitan Kemdikbud Kurikulum 2013 yang merupakan buku wajib yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran di sekolah, tepatnya di SMP. Untuk kompetensi dasar dan KI, yang KI 1 pasti itu religius, KI 2 itu sifat sosial, kemudian KI 3 itu pengetahuan, KI 4 adalah percobaan atau keterampilan. Sedangkan KD-nya adalah KD 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian KD yang keterampilan yaitu 4.2, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan berada di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Seperti itu ya. Kemudian untuk indikatornya ini ya, indikator sejalan dengan tujuan, langsung aja kami singgung tujuannya ya. Tujuannya adalah menyajikan hasil pengamatan ya. Kemudian juga ini ya, menjelaskan benda-benda di sekitar kita yang bersifat alami. Ya, dari sini itu kita punya tujuan, kita bisa membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dan sekaligus kita mengetahui ciri-ciri dari mereka. Ciri makhluk hidup itu seperti apa, ciri makhluk tak hidup itu seperti apa, seperti itu. Langsung kita mulai. Untuk peta konsepnya ini seperti ini saya ambil dari buku siswa juga ya. Jadi klasifikasi benda itu dibagi ada 2, benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup dilihat dari ciri-cirinya. Ciri hidup itu bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan nutrisi, iritabilitas. Kalau dilihat untuk cara mengamatinya ya, kita punya bantuan yaitu mikroskop dan otomatis alat indera kita yaitu mata. Cara mengelompokkannya ada kunci dikotom dan kunci determinasi. Jenisnya sendiri ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia ya. Dan ini unsur molekul unsur ini juga akan kita pelajari nanti sekilas. Kalau untuk lebih lengkapnya, kalau materi unsur molekul itu ada di kelas 9 ya. Langsung kita mulai. Nah, bab ini terbagi menjadi 2 ya, yaitu ini mengidentifikasi benda-benda di sekitar, membedakan makhluk hidup dan tak hidup, dan yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup. Untuk saat ini kita mempelajari ini, sedangkan untuk klasifikasi makhluk hidup nanti akan ada di video selanjutnya. Bagian yang pertama yaitu mengidentifikasi benda-benda di sekitar atau materi ciri-ciri makhluk hidup. Kita mulai ya. Apa persamaan dan perbedaannya dari 2 gambar ini? Yang satu adalah permainan bola, yang kedua adalah gambar dari robot. Kira-kira persamaannya apa dan perbedaannya apa? Coba, ada yang bisa menjawab? Nah, mari kita bahas. Persamaannya adalah anak kecil yang sedang bermain bola dan robot bersama-sama dapat bergerak ya. Ini digerakkan pakai baterai ya. Ini bergerak sendiri dengan energi yang ada di dalam tubuh. Kemudian perbedaannya apa?
Robot tidak dapat tumbuh dan berkembang ya. Sampai nanti pun itu dia tetap diam di tempat karena dia adalah benda mati. Bisa hidupnya karena apa? Karena ada sumber energi, baterai dan sebagainya atau listrik ya. Kemudian ini, robot tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernafas, tidak dapat berkembang biak jelas karena dia benda mati ya, seperti itu. Kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya apa? Dengan melihat ciri-ciri yang ada di kehidupannya. Mari kita bahas ciri-ciri makhluk hidup ya. Untuk yang pertama itu adalah bernafas. Nah, setiap saat kita bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan juga mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Kamu dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Ya itu ya, kita membuktikan nafas yang paling mudah memang seperti itu ya. Kita tahan nafas 10 menit, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita akan sesak nafas, kekurangan oksigen. Nah, kita bahas pernafasan itu sendiri apa? Yaitu bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Persamaan reaksinya seperti ini ya. Ini glukosa atau karbohidrat dengan oksigen. Nah, ini ya akan menjadi uap air dan juga CO2. CO2 keluar, uap air ini ya, dan juga melepaskan energi. Energi inilah yang kita manfaatkan untuk tumbuh dan berkembang. Untuk jenisnya sendiri ada pernafasan aerob dan pernafasan anaerob. Kalau aerob itu menggunakan oksigen, kalau anaerob tidak menggunakan oksigen. Contohnya jamur dan bakteri. Ciri yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari mana energi diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan apa? Pasti memerlukan makanan dan minuman, karena memang dua ini adalah sumber energi yang akan digunakan untuk beraktivitas ya. Contoh di gambar ini adalah kambing makan rumput, manusia makan nasi. Rumput dan nasi merupakan sumber energi. Nah, ini ya persamaan reaksinya di bawah ini. Nah, kita bahas sebentar. Manusia dan hewan memperoleh makanan sangat tergantung pada makhluk hidup. Makanya manusia dan hewan disebut heterotrof. Hidupnya tergantung pada autotrof atau makhluk atau tumbuhan atau makhluk yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari dan juga klorofil. Karena tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri, maka dia disebut apa? Autotrof. Sedangkan persamaan reaksi ini ya, fotosintesis itu seperti ini. Ada modal uap air, modal gas CO2, ada klorofil, ada daun dan sebagainya. Setelah reaksi terbentuk apa? Glukosa dan oksigen. Kita masuk yang ketiga, bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Nah, seperti pada gambar ini, orang renang ini ya, dan orang berlari. Nah, kita bahas sekilas ya. Manusia dan hewan bergerak secara aktif. Artinya apa? Mereka bergerak aktif karena disertai juga dengan perpindahan. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain kaki pada vertebrata, sirip pada ikan, sayap pada burung, kaki semu pada amoeba, proteus ya.
dan bulu cambuk pada flagel atau Euglena viridis. Bulu getar silia pada Paramecium caudatum. Sekarang ke ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Ya, di sini dicontohkan, perhatikan tubuhmu, samakah tinggi dan masa tubuh sekarang dengan tinggi pada masa tubuh waktu kamu bayi atau kecil? Tentu saja tidak. Ya, tinggi dan masa tubuh akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Seperti teruraikan dalam gambar seperti ini. Dari kecil menjadi besar, itu namanya tumbuh. Tumbuh kemudian di sini diikuti dengan matangnya sel-sel kelamin. Jadi bisa berkembang, terutama berkembang biak ya. Nah, ini tabelnya ya. Yang jelas pertumbuhan itu bersifat irreversibel, tidak akan kembali lagi dari bayi menjadi dewasa, nggak akan kembali ke jadi bayi lagi, seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan memperoleh keturunan itu disebut berkembang biak. Nah, ini ya, seorang ibu yang punya bayi ya. Ayah dan ibu masing-masing juga memiliki orang tua yang kamu panggil kakek nenek dan seterusnya ya. Atau biasa disebut dengan reproduksi ya. Nah, ini pengertiannya sendiri. Berkembang biak kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Perkembangannya sendiri adalah ini, ada vegetatif, ada generatif. Ya, bisa dicontohkan dan bisa diklik sendiri. Kemudian yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Ini ya. Atau iritabilitas. Mata kita, pupil kita begitu melihat sinar matahari, apa yang terjadi? Pasti akan menutup seperti ini. Karena apa? Akan silau. Lah, indera kita yang silau tadi itu mengalami peka terhadap rangsang ya. Contohnya yang lebih lagi pada tumbuhan itu adalah tumbuhan putri malu. Begitu disentuh dia malu ya, menutup. Untuk pada manusia sendiri adalah merupakan inderanya itu merupakan alat yang peka terhadap rangsang ya. Cahaya, getaran suara, bau, rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, luka, rangsang pahit, manis, asin dan sebagainya pada lidah. Kemudian yang G adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi ya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Contohnya tumbuhan yang hidup tempat kering banyak mengandung air. Tumbuhan yang di tempat hidup yang basah daunnya lebar dan sebagainya. Nah, ini contoh adaptasi ya. Ini hidup di air, daunnya lebar. Ini bunglon ya, bunglon menyesuaikan tubuhnya dengan cara ini ya, berkamuflase ya, ini ya, namanya memikri, menyesuaikan daerah sekitarnya. Kemudian ciri yang terakhir itu adalah mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme atau ini ya dilaksanakan oleh organ ekresi yang berupa ginjal itu urin, hati itu empedu, kulit itu keringat, paru-paru itu karbon dioksida. Sisa oksidasi biasanya berupa air dan karbon dioksida. Dan ini harus dikeluarkan, kalau tidak akan sangat berbahaya. Nah, ini contohnya zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernafasan, ekresi dan defekasi. Ekresi cairan urin, defekasi padatan tinja. Nah, kesimpulannya apa? Antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup itu jelas sangat berbeda. Ciri-cirinya, ciri makhluk hidup itu ini: bernafas, mengeluarkan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Nah, ini seperti ini masuk ke dalam apa, tapi ini nggak perlu dikerjakan ya. Ini besok saja di pertemuan selanjutnya, termasuk ini juga sama. Ya udah, berarti bagian pertama sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya salah-salah kata.